Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi bersama saya Yusuf Pitaningrum, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, dan fasilitator saya Ibu Yayu Sri Wayuni dan pengajar praktik saya Ibu Lucy Wulandari. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur of der Heide. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha pendidik atau guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon belajar tersebut. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, yang pertama menentukan tujuan belajar murid, kedua memetakan kebutuhan belajar murid, ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, keempat menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan seperti konten, proses, dan produk, kelima menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus melakukan hal berikut. Yang pertama kesiapan belajar murid, kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu sendiri adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua yaitu minat murid, merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat pada anak berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, di mana profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antar setiap murid. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikut adalah strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada siswa seperti materi, konsep apa yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah proses, menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memakai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga adalah produk, merupakan menampilkan dan mendemonstrasikan pekerjaan siswa kepada guru, tugas berupa proyek. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena pembelajaran berdiferensiasi dirancang dengan memperhatikan kebutuhan setiap individu murid sehingga dalam memberikan pembelajaran dilakukan dengan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar optimal karena jika dilakukan dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dengan strategi tersebut, maka pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan optimal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus menuntun anak sesuai dengan minat dan harus berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak mempunyai visi berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kreatif, dan inovatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, dapat mewujudkan kepemimpinan murid, merdeka belajar, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Hal ini
sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kaitan pada modul 1.3 dan modul 2.1 adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi jembatan dan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid serta kreativitas anak. Selanjutnya adalah kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas yang disepakati terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, aman dan nyaman sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.